Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang kembali, Ibu. Kuliahnya boleh pakai bawa kopi ya. Kalau misalnya ngantuk boleh sambil minum kopi. Ketemu lagi sama saya, semoga nggak bosen ya. Sudah mengisi di absen di Google Classroom semua? Sudah, Ibu. Ya, Sudah, Ibu. Saya absen dulu. Adinia Selsa. Hadir, Ibu. Amelia Zizka. Hadir, Ibu. Fahmidia Zumala. Hadir, Ibu. Firda Izzatul. Nomor 5, Firda. Mohon maaf, Ibu. Firda masih di perjalanan pulang, Ibu. Oh ya. Irvina. Hadir, Ibu. Irwanti. Hadir, Ibu. Lutfiah Azizatun. Hadir, Ibu. Nadia Rahma. Hadir, Ibu. Nanda Paramita. Hadir, Ibu. Novia Sinta. Hadir, Bu. Ratira Wadia. Hadir, Bu. Sela Anggraini. Hadir, Ibu. Safitri Dia. Hadir, Ibu. Ulfatul Alia. Hadir, Ibu. Oke, baik. Ya, sudah lengkap. Hari ini kita akan belajar tentang sistem perkemihan. Diawali dulu dari presentasi kelompok, kemudian diskusi. Nanti di akhir saya akan menambahkan materi dan akan ditutup dengan post-test. Silakan kelompok yang akan presentasi, bisa dimulai sekarang. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem perkemihan. Pembacaan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Ini yang Sela dan Ulfatul sama dengan minggu yang lalu ya? Minggu lalu pencernaan, sekarang maju lagi perkemihan. Benar ya? Benar, Ibu. Oh, double ya berarti memang. Habis ya anggota kelompoknya harus muter lagi berarti. Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, silakan dilanjut. Untuk Ulfa, silakan untuk pembacaan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem perkemihan atau biasa juga disebut dengan urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang bertujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Susunan sistem perkemihan terdiri dari A. 2 ginjal yang menghasilkan urin, B. 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, C. 1 vesika urinaria, tempat urin dikumpulkan, dan D. 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Anatomi sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra, thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ketiga.
Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Selanjutnya ada ureter. Terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Selanjutnya ada uretra. Merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm. Taylor 3,5 cm Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina, antara klitoris dan vagina. Dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Fungsional ginjal itu menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh, dan juga membantu mengeluarkan urin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sela. Fisiologi ureter, vesika urinaria uretra. Pada saat vesika urinaria tidak dapat lagi menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya, biasanya pada saat volume urin kira-kira 300 mili. Maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai konstruksi muskulus destruksor pada bayi. Berkemih terjadi secara involunter dan dengan segera dan orang dewasa. Keinginan berkemih dapat ditunda sampai ia menemukan waktu dan tempat yang cocok. Mohon maaf Ibu, sedikit gangguan Ibu. Oke, nggak apa-apa. Slide-nya ya yang gangguan. Enggak Ibu, izin buka PPT dulu Bu di laptop. Ya, silakan. Sebentar, atas nama Firda saya cek di Google Classroom belum absen. Silakan absen dulu. Mohon maaf Ibu, Firda masih di perjalanan Ibu. Oh, Firda atau Irvina yang di perjalanan? Firda ya? Oh, sorry. Firda Ibu, Irvina ada Ibu. Oke. Firda. Sudah hadir Ibu, Firda. Oh, sorry. Salah mencatat. Oke, silakan lanjut. Fisiologi ureter, vesika urinaria uretra. Pada saat vesika urinaria tidak dapat lagi menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya, biasanya pada saat volume urin kira-kira 300 mili, maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi muskulus destruksor. Pada saat berkemih terjadi secara involunter dan dengan segera. Pada orang dewasa, keinginan berkemih dapat ditunda sampai ia menemukan waktu dan tempat yang cocok. Walaupun demikian, bila rangsangan sensoris ditunda terlalu lama, maka akan memberikan rasa sakit. Kelainan pada sistem berkemih antara lain infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, inkontinensia urin. Proses berkemih dan rangsangan berkemih. Pertama, seseorang secara sadar mengkontraksikan otot-otot abdomennya yang meningkatkan tekanan dalam kandung kemih dan mengakibatkan urin ekstra memasuki leher kandung kemih dan uretra posterior di bawah tekanan sehingga merenggangkan dindingnya. Distensi kandung kemih. Oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih. Dengan jumlah kurang lebih 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih.
proses miksi. Akibatnya akan terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih dan pada saat yang sama terjadi relaksasi sphincter internus diikuti oleh relaksasi sphincter externus dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih. Karakteristik dan komposisi urin. Sifat-sifat air kemih. Yang A, jumlah ekstraksi dalam 24 jam kurang lebih 1.500 cc tergantung dari masuknya cairan serta faktor lainnya. B, warna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. C, warna kuning tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan dan sebagainya. D, bau khas air kemih bila dibiarkan terlalu lama maka akan berbau amonia. E, berat jenis 1,015 sampai 1,020. Kemudian seri dilanjutkan oleh Echa. Komposisi air kemih. A. Air kemih terdiri dari kira-kira 95% air. B. Zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein asam urea, amonia, dan kreatinin. C. Elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. D. Pigmen, E. Toksin, F. Hormon. Hubungan sistem perkemihan dan reproduksi wanita. Sistem reproduksi dengan sistem urinaria, keduanya sangat berhubungan khususnya pada wanita. Uretra berdekatan dengan vagina dan terletak pada vestibulum di vulva. Selain itu, vesika urinaria berada di depan uterus. Jika terjadi infeksi pada saluran kencing, maka akan mudah pula terjadi infeksi pada sistem reproduksi atau sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Dan di sini untuk pertanyaan saya bagi menjadi 2 sesi. Masing-masing sesi 3 pertanyaan. Baik, untuk sesi pertama, saya buka pertanyaan pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok. Izin bertanya. Baik, Irvina. Pada slide kelima, mengapa saat kita menahan buang air kecil timbul rasa sakit? Pertanyaan yang kedua, mengapa batu saluran kemih atau batu ginjal lebih banyak pria yang lebih rentan terkena penyakit tersebut? Terima kasih. Baik, Irvina, pertanyaan akan kami tampung dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya kelompok. Ya, Novi. Apa yang dimaksud toksin pada slide tadi ya? Baik, Novia. Terima kasih. Untuk yang lain. Izin bertanya kelompok. Ya, Lutfia, silahkan. Apa yang terjadi apabila air kemih kurang atau lebih dari 95% air? Terima kasih. Baik, Lutfia. Silakan, masih ada lagi? Izin bertanya kelompok. Mengapa ginjal kanan lebih rendah dibandingkan daripada ginjal kiri kan? Lebih rendah daripada ginjal kiri. Mohon maaf Firda, bisa diulangi? Firda.
begini, mengapa ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri? Apakah jika ginjal tersebut seimbang, apakah berdampak juga? Apakah jelas kelompok? Izin bertanya kelompok. Izin bertanya kelompok. Iya, Safitri, silakan. Pada slide 5 itu ada inkontinensia urin. Nah, apa yang dimaksud inkontinensia urin ya? Baik, sudah. Bertanya kelompok. Baik, Mala. Yang dimaksud kontraksi muskulus detrusor. Terdengar tidak? Maaf. Yang dimaksud kontraksi muskulus detrusor. Gimana? Baik. Iya. Yang dimaksud konstruksi muskulus detrusor ya? Ya. Oke, Malah baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firda. Mohon maaf, apakah bisa terdengar suara saya, Firda? Bisa. Tes. Silakan. Bisa, Bu. Ya. Dan pertanyaannya, mengapa ginjal kiri lebih rendah dari ginjal kanan? Karena ginjal kanan dengan ginjal kiri itu tidak terletak pada ketinggian yang sama persis. Karena rongga perut kan berbentuk asimetris, di sebelah kanan perut terdapat organ hati, sehingga posisi ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Ukuran ginjal kanan juga lebih kecil daripada ginjal kiri. Bagaimana, Firda? Apa bisa dimengerti? Baik, Rela, bisa. Terima kasih penjelasannya. Ya, baik. Jawabannya sudah benar. Memang karena yang di sebelah kanan itu dia berdekatan dengan hati, dan juga karena tidak simetris, jadi organ pencernaan kanan dan kiri itu anggota penyusunnya berbeda, sehingga memang dari segi konstruksi yang di sebelah kanan itu lebih banyak organ yang sudah menempati ruang di sana, sehingga ginjalnya menjadi terdesak sehingga posisinya akan lebih turun yang sebelah kanan. Kalau yang lebih sebelah kiri dia lebih longgar sehingga posisi ginjalnya lebih ke atas sedikit dibandingkan dengan yang kanan. Silakan bisa dilanjut. Baik, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mala. Yang dimaksud kontraksi muskulus detrusor. Yang dimaksud muskulus detrusor adalah sifat dari kontraksi otot polos kandung kemih seperti pada ureter tersusun secara spiral, memanjang, melingkar, terutama berperan dalam pengosongan kandung kemih selama berkemih. Begitu Malah. Terima kasih. Ya, baik. Jawabannya sudah benar. Jadi memang adanya kontraksi dari muskulus tersebut menimbulkan perasaan, jadi kalau kita lagi BAK, lagi pipis itu seperti ada ngejen, seperti orang mengejan secara refleks, tapi bukan mengejan yang seheboh orang bersalin ya, tapi secara refleks, tubuh di bagian anatomi sistem perkemihan itu ada sensasi seperti orang sedikit mengejan, itu adalah rangsangan atau kontraksi yang ditimbulkan oleh muskulus tadi. Jadi kontraksinya memang namanya aja kontraksi ya. Jadi dia ada gerakan seperti meremas begini untuk mengeluarkan urin supaya dapat dikeluarkan dengan tuntas. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya?
Baik, bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, silakan bisa dilanjut. Saya mau menjawab pertanyaan dari Vina. Mengapa batu ginjal lebih banyak pria yang mengalami? Soalnya seperti itu, Vina. Benar, Ulfa. Karena pada pria itu saluran kemihnya lebih sempit dibandingkan wanita. Sehingga batu ginjal itu lebih sering tersumbat. Kurang lebih seperti itu, Vina. Terima kasih, Ulfa. Ya, baik. Jawabannya juga sudah benar. Di samping itu, kenapa batu ginjal lebih sering terjadi kepada pria? Karena kita ketahui kalau pria itu sistem reproduksi dan sistem perkemihannya kan dia menjadi satu kesatuan ya. Berbeda dengan wanita yang lubang tempat pengeluaran urin dengan tempat reproduksi vagina itu adalah di dua lubang yang berbeda. Tapi kalau pria itu menjadi satu sehingga memang secara anatomis dia memiliki resiko lebih besar untuk terjadinya gangguan, termasuk terjadinya batu ginjal. Itu juga harus diikuti dengan pola aktivitas biasanya yang kurang baik gitu. Dari sononya anatominya memang sudah beresiko, kemudian diikuti dengan pola aktivitas kehidupan sehari-harinya yang tidak sehat, itu maka perempuan akan lebih sedikit yang beresiko, yang lebih tinggi adalah pria. Dasarnya adalah dari anatominya sendiri. Kalau kita perempuan itu bersyukur terpisah, tapi kalau pria dia secara anatomi memang menjadi satu saluran reproduksi dengan perkemihan sehingga lebih beresiko. Kira-kira demikian. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Apa yang dimaksud inkontinensia urin? Inkontinensia urin itu sulit menahan kencing, sehingga kita tidak bisa mengendalikan rasa ingin buang air kecil seperti itu. Fit. Iya, baik. Terima kasih, Bella. Oh iya. Baik, sudah betul jawabannya. Jadi rasa sering beser hingga mengompol. Mungkin kalau pernah tahu artis Nunung yang kalau digodain teman-temannya ketawa sampai ngompol, nah itu dia salah satu ciri atau penampakan dari inkontinensia uri. Jadi pada kondisi normal dia harusnya mampu menahan, tetapi karena terdapat kelemahan syaraf atau gangguan di sistem perkemihannya, sehingga yang harusnya manusia normal orang lain itu bisa menahan, dia tidak bisa menahan karena ada kelemahan atau gangguan di sistem perkemihan. Sehingga terjadilah dia ngompol. Misalnya batuk tidak sengaja kemudian pipis sedikit, nah itu sudah bisa dikategorikan sebagai inkontinensia uri. Sedangkan pada kondisi normal harusnya kalau kita batuk, kita ketawa ya tidak ngompol, harusnya masih bisa ditahan. Begitu? Ada yang kurang dipahami? Silahkan kalau masih belum paham. Jelas? Ibu. Sudah jelas, Ibu. Silakan, bisa dilanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Apa yang dimaksud toksin? Jadi yang dimaksud toksin yaitu sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup, kecuali zat buatan manusia yang diciptakan melalui proses artifisial. Begitu, Novia. Baik, terima kasih. Baik, jawabannya sudah benar. Kalau dihubungkan dengan sistem perkemihan, toksin adalah racun. Berarti di sini ginjal atau sistem perkemihan ini salah satu tujuannya adalah untuk mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun, mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui urin. Nah, itu salah satu kalau dihubungkan, apa sih hubungannya racun dengan sistem perkemihan? Bahwa sistem perkemihan ini salah satu tujuannya adalah media untuk mengeluarkan racun, toksin yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Jadi, pada pemeriksaan urin pasti ditemukan sedimen-sedimen yang bersifat racun, bersifat tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh, sehingga dia memang harus dikeluarkan.
Nah, jika terjadi gangguan pada sistem perkemihan, terjadi gangguan pada ginjal ataupun organ-organ di sekitarnya, maka otomatis racun atau toksin yang harusnya dikeluarkan tadi bisa kembali berputar di dalam tubuh dan itu akan mencemari darah. Salah satunya terjadi jika ginjalnya tidak berfungsi atau gagal ginjal, sehingga dibutuhkan yang namanya cuci darah, istilahnya hemodialisa. Kenapa cuci darah? Apakah darahnya kotor? Iya, darahnya kotor, terkotori, tercemar oleh toksin tadi yang harusnya dikeluarkan, dia ikut muter lagi di dalam sirkulasi darah, sehingga dibutuhkan terapi yaitu cuci darah, hemodialisa untuk memisahkan secara manual. Karena ginjalnya tidak dapat berfungsi secara otomatis, sehingga dibutuhkan proses secara manual, hemodialisa, untuk mengeluarkan toksin atau racun tadi. Karena kalau itu berputar di dalam tubuh, sangat berbahaya. Judulnya aja racun, berarti dapat meracuni tubuh. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa, Ibu. Dilanjut. Saya akan menjawab pertanyaan Vina. Mengapa pada saat menahan BAK timbul rasa sakit? Karena dalam kondisi normal, kandung kemih itu bisa menampung urin sebanyak 400 cc. Jika menahan dengan waktu yang lama, maka bisa menimbulkan risiko infeksi saluran kemih. Nah, kebiasaan menahan buang air kecil itu juga bisa membuat otot kandung kemih menjadi kurang sensitif. Kondisi ini muncul karena otot yang ditahan terus-menerus selama-kelamaan itu jadi melar. Kurang lebih seperti itu, Vina. Ih, mati aku nasab. Ulangi. Baik, bagaimana? Baik, terima kasih Ulfa. Ya, Saya sedikit jam 4. Ini 5 turu apa? Nanda, bisa di-mute dulu? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi menahan buang air kecil dapat menyebabkan nyeri. Itu ada beberapa aspek. Kita ketahui bersama bahwa menahan kencing berarti di dalam kandung kemih kan terisi urin ya, terisi cairan. Cairan itu bersifat memiliki tekanan. Kembali lagi ke pelajaran fisika kemarin, ini masih ada sambungannya. Nah, tekanan itu semakin besar volumenya, berarti tekanannya juga akan semakin besar, semakin tinggi tekanannya. Sehingga tekanan yang tinggi tersebut dapat memicu syaraf kita merespon sebagai nyeri atau sakit. Kemudian tadi dengan kapasitas tampung yang disebutkan 400 itu adalah kapasitas tampung yang sebenarnya sudah di atas dari kemampuan normal. Kalau normalnya urin itu sebenarnya antara 200 sampai 250 cc, maksimal 250 cc. Biasanya kita 250 cc itu udah kebelet pipis, itu normalnya. Kalau 400 itu berarti sudah sampai dia menahan, ngempet, jadi dorongannya itu kita akan melawan yang dari dalam tekanannya tuh kepingin keluar, kemudian kita dari respon kita, misalnya nih lagi di perjalanan, nggak ada kamar kecil, dan situasi-situasi lain yang kita misalnya nggak bisa pipis, nggak bisa BAK, sehingga kita tahan. Nah, selama kita menahan itu, urin sebenarnya terus bertambah, karena kita metabolisme tubuh kan terus berjalan ya, sehingga kapasitasnya bisa terus bertambah, sampai 400 tuh maksimalnya. Tapi sebenarnya kapasitas yang baik, normal itu maksimal ada 250 cc. Begitu 250 cc, timbul perasaan ingin BAK, harusnya itu sudah dikeluarkan. Tidak dibenarkan kemudian menahan sampai jadi 400, 500, itu akan bisa merusak syaraf di perkemihan, sehingga salah satunya tadi akan bisa menimbulkan inkontinensia uri, lama-lama syarafnya rusak, jadi suka ngompol. Kemudian malah ada juga kalau yang berkebalikan, bukan ngompol, tetapi nggak bisa BAK. Itu bisa terjadi karena terdapat gangguan persyarafan atau sistem di perkemihan. Yang pernah saya jumpai ada di masa nifas, ibu bersalin karena ada trauma di dekat jalan lahir yang itu mengenai sistem perkemihan, karena dekat ya posisi antara vagina dengan uretra pada wanita, sekalipun dia terpisah kan tapi jaraknya berdekatan. Jadi kalau terdapat trauma di persalinan, kadang bisa mengganggu di sistem perkemihan. Nah, gangguannya itu pernah sampai ada yang dia 2 hari nggak bisa BAK.
Jadi harus dibantu dengan kateter, dikeluarkan secara manual, itu bisa 1 liter lebih. Itu ketika itu dikeluarkan dari pasien itu. Padahal sebenarnya daya tampung urin yang bagus itu ya 400, itu maksimal, yang normal 250. Itu kalau kondisinya dibiarkan, urin itu bisa kemudian diserap lagi oleh tubuh, karena harusnya dikeluarkan, tapi karena dia over bisa diserap lagi oleh tubuh, kemudian meracuni tubuh. Nah itu situasi yang berbahaya. Jadi memang penting seorang perempuan setelah melahirkan itu menghitung kapan durasi BAK-nya. Itu harus bisa kembali normal. Mungkin pada awal akan terjadi sedikit keterlambatan. Buang air kecilnya, buang air besarnya, yang harusnya misalnya BAK seharusnya 2 jam sekali, dia menjadi durasinya lebih lama, itu masih normal. Tapi beradaptasi dengan situasi, lambat laun harus kembali seperti kondisi normal. Dipicunya justru dengan sering minum air putih, konsumsi airnya diperbanyak untuk menormalkan kembali sistem perkemihan. Sebenarnya sesimpel itu aja. Dengan begitu tubuh sebenarnya dapat merespon kembali normal dengan sendirinya, sekalipun memang cedera pada persalinan itu sifatnya masih normal, tapi harus kembali pulih, segera kembali pulih supaya tidak terjadi tadi overkapasitas, kemudian bukan malah jadi suka ngompol, malah nggak bisa BAK sama sekali. Itu yang sering terjadi pada kondisi nifas setelah bersalin. Bisa dipahami? Baik, bisa Ibu. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Itu tadi kan kalau ditahan terlalu lama sakit. Terus kenapa kalau sudah kita BAK itu tetap nyeri gitu? Ya, karena tubuh kan ini ya beradaptasinya kan tidak langsung, karena kita tadi menahan, kemudian tekanan itu sudah terlanjur menjadi tinggi, begitu isinya dikeluarkan, nah dia kembali ke volume normalnya, kan otomatis setelah, kalau pas tekanannya tinggi kan dia meregang banget begini kan, penuh isinya. Begitu dia udah dikeluarkan, dia untuk kembali ke ukuran normalnya itu butuh waktu. Tidak langsung jret begitu, dia butuh waktu. Nah, kalau meregangnya tidak terlalu besar, meregangnya di ukuran yang normal, tidak nyeri. Karena dia untuk kembali ke ukuran semula, ke ukuran yang normal juga membutuhkan waktunya standar saja. Tapi kalau dia meregang banget, dia menjadi membesar banget karena sudah terlalu banyak isinya, kan waktu untuk kembali ke ukuran normal jadi lebih lama. Sehingga perasaan nyerinya juga tidak bisa langsung hilang begitu saja. Gitu. Jadi kebiasaan menahan air kencing itu sebenarnya cukup menyiksa tubuh kita sendiri ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Itu adalah sesuatu yang perlu dilatih, perlu dibiasakan dalam situasi apapun. Gitu kira-kira? Terima kasih Ibu. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau sudah semua? Sudah ya? Belum Ibu. Oh belum. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Apa yang terjadi apabila air kemih kurang atau lebih dari 95% air? Jawabannya itu, berbagai peneliti menunjukkan minum terlalu banyak bisa menyebabkan rasa mual, muntah, dan lain-lain hingga kematian. Tetapi kematian karena kelebihan cairan memang jarang ditemukan. Tetapi hal itu bukan hal yang mustahil. Nah, jika air yang terlalu sedikit, maka kita akan mengalami dehidrasi yang berbahaya bagi tubuh. Kurang lebih seperti itu, Lutfia. Baik, terima kasih, Ulfa. Oke, baik. Jawabannya sudah benar. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Habis pertanyaannya? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Koreksi untuk kelompok ini sebentar, makalahnya. Bentar. Oke, kita akan koreksi dari atas.
Oke, untuk di cover tidak perlu diberi garis pinggir seperti ini ya, nggak perlu pakai hiasan. Kemudian ini nama dosen pembimbingnya bisa ditambahkan nama saya. Kemudian kalau isi secara garis besar sudah benar. Oke. Penambahannya di penutupnya, poinnya harus sama dengan yang ada di rumusan masalah dan tujuan. Kemudian saran bukan pada penulisan ya, tapi pada keilmuan kebidanan apa? Itu boleh dihubungkan dengan kasus-kasus yang ada di kebidanan. Misalnya tadi seperti yang saya sebutkan, bagaimana ketika seorang ibu nifas beresiko sistem perkemihannya mengalami gangguan, apa yang harus dilakukan sebagai bidan? Apakah kita harus memberikan komunikasi kepada ibu untuk mencermati kapan pertama kali dia harus BAK? Kalau timbul BAK nggak boleh ditahan ya Bu, dan segala macam yang berhubungan dengan kebidanan. Ini mungkin bisa disampaikan di saran. Jadi saran bukan saran penulisan ya. Kalau saran penulisan saya yang memberikan. Tapi kalau mahasiswa menulis makalah, saran yang diberikan adalah saran untuk kebidanan, boleh. Untuk keilmuannya, boleh. Untuk penelitian, boleh. Seperti itu. Kemudian untuk daftar pustaka sudah beberapa dari buku. Cuman kalau kita ada di tahun 2020, itu sebaiknya adalah paling expired itu 5 tahun. Jadi 2015 harusnya yang paling tertua. Ini kan masih banyak yang di bawah 2015 ya. Atau kalau paling mentok tidak ada referensi yang terbaru masih boleh 10 tahun. Berarti 2010 paling endingnya. Ini kalau referensinya 2006, 2004 ini masih terlalu jadul, harus dicari referensi yang lebih baru. Diusahakan seperti itu. Oke, untuk yang lain-lain sudah cukup baik. Kalau untuk slide PowerPoint-nya masih perlu banyak inovasi dari segi penulisan. Ini kebetulan PowerPoint-nya saya pakai untuk memberikan tambahan materi sekaligus untuk memberikan gambaran koreksi. Sebenarnya bikin PowerPoint yang bagus itu harus seperti apa sih kaidahnya gitu ya. Nah, ini nih saya pakai di sini, sudah bisa terlihat ya slide-nya. Oke. Sistem perkemihan seperti ini. Nah, tadi dalam penulisan kalau background-nya itu warnanya terang atau warnanya samar, pink, hijau, maka tulisannya harus yang bold ya, harus hitam, harus warna-warna yang tua. Jangan kemudian kalau ininya pink, kemudian tulisannya putih, itu terlihatnya tidak kontras. Yang bagus harusnya kontras, seperti ini. Sedikit akan saya tambahkan di sini tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau juga disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang bertujuan utama untuk mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Kita setiap hari makan. Makan berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah, kalau ada yang dimasukkan berarti ada yang dikeluarkan supaya seimbang. Nggak mungkin kita sesuatu itu hanya masuk saja tanpa ada yang dikeluarkan. Jadi tubuh supaya seimbang, begitu ada yang masuk ya harus ada yang dikeluarkan. Kalau misal itu yang dikeluarkan urin, di sini berarti air, berarti yang masuk juga harus berupa cairan. Itu harus seimbang. Berapa banyak cairan yang masuk, itu akan melambangkan seberapa banyak nanti yang dikeluarkan. Kalau kita misalnya dalam sehari itu berkemihnya, buang air kecilnya dalam frekuensi dan jumlah yang sedikit, berarti itu mencerminkan inputnya, apa yang kita minum, cairan yang masuk berarti juga kurang. Itu sudah pasti, itu merupakan sebuah hukum alam. Karena jumlah dan frekuensi itu melambangkan sesuatu yang seimbang. Seberapa banyak yang masuk akan mencerminkan seberapa banyak yang keluar. Yang keluar di sini adalah berhubungan dengan sistem perkemihan. Hal itu terjadi adalah untuk mempertahankan keseimbangan tubuh atau homeostatis. Di sini, perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh atau bebas dari toksin tadi seperti yang sudah ditanyakan dan menyerap zat-zat yang masih dapat dipergunakan oleh tubuh.
Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau kemih. Jadi toksin tadi akan dilarutkan dengan air dan dikeluarkan melalui urin. Kalau tubuh kita kekurangan cairan, maka di sini tidak ada pelarut untuk mengeluarkan toksin, karena toksin tidak dapat keluar dengan sendirinya. Dia harus ada bantuan pelarutnya, yaitu berupa air. Itulah mengapa sebagian besar tubuh manusia adalah tersusun atas zat cair, manusia tidak akan bisa bertahan hidup dengan kondisi kekurangan cairan dalam jangka waktu yang sebentar saja. Maka tubuh yang sehat itu biasanya akan merespon mudah haus dalam jangka waktu yang sebentar. Tetapi berkebalikan dengan itu, tubuh manusia masih lebih mampu untuk menahan lapar dibandingkan dengan haus. Contoh sederhananya kalau lagi puasa, yang pertama dicari pasti air, bukan makanan biasanya gitu. Sunahnya dalam Islam pun kan juga begitu. Dalam berbuka puasa yang pertama kali dilakukan adalah selain makan kurma adalah minum. Karena pada dasarnya tubuh manusia yang pertama harus dicukupi adalah kebutuhan cairannya. Selain untuk memenuhi nutrisi, bahwa di sini dibutuhkan untuk melarutkan toksin yang harus dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Untuk sistem anatomi sistem perkemihan ini sebenarnya sama seperti yang sudah dijelaskan kelompok tadi. Yang saya tambahkan di sini mungkin tadi di vesika urinaria atau kandung kemih belum ada keterangan bahwa fungsinya adalah sebagai penampung urin dan juga mendorong urin keluar. Jadi di sini kandung kemih, judulnya aja udah kandung kemih, jadi dia memang fungsinya adalah untuk menampung, untuk sebagai kantong tempat penampungan dari urin. Nah, kita belajar tentang anatominya. Sekarang, untuk nomor 1, jawabannya apa? Bisa dijawab Adinia sesuai nomor absen. Nomor 1 ini isinya apa? Adinia? Silakan. Nomor 1. Ada yang bisa jawab? Nomor 1? Diisi apa? Ginjal, Ibu. Ginjal, Ibu. Oke, kita lihat jawabannya. Hilum ya. Jadi sebenarnya betul itu ginjal. Ginjal itu adalah secara keseluruhan. Kalau kita berbicara tentang badan dari ginjal, maka istilah dalam medisnya adalah hilum. Gitu. Untuk nomor 2, Amelia, silakan. Bisa dijawab, nomor 2 ini apa? Ada yang bisa menjawab? Atau Amelia, silakan kalau mau menjawab. Hilum, Ibu. 2. Nomor 2. Hilum nomor 1. Arteria renal, Ibu. Arteria renal. Oke, nomor 3. Nomor 3, nomor absen 3 nggak ada ya. Coba dijawab Nanda. Nomor 3. Nanda Paramita? Bisa dengar suara saya, Nanda? Halo, Nanda? Nanda? Mohon maaf, Nanda. Nanda setiap perkuliahan saya nggak pernah mengaktifkan video ya, kemudian sering terlambat juga. Ini sekarang coba saya ajak diskusi juga nggak ada sautan. Sinyalnya putus-putus, Ibu. Sinyalnya putus-putus. Ya. Iya, di sini nggak ada sinyal. Ya, next mungkin bisa mencari lokasi yang sinyalnya support ya, gitu. Kalau misalnya di sekitar rumahnya ada puskesmas atau ada balai desa, tempat perkantoran, mungkin bisa minta bantuan orang tuanya untuk menyampaikan kepada pihak puskesmas atau balai desa kalau anak saya kuliah mungkin
bisa berada di sekitar situ sebentar gitu, pinjam ruangan atau lokasi yang ada di sekitar situ. Kayaknya kalau perkantoran kan pasti ada ya jaringan ya. Saya khawatirnya nanti tidak dapat menangkap pelajaran dengan baik. Kasihan juga dari penilaian kan kita juga menilai keaktifan dari mahasiswa seperti itu. Karena nggak sekali gitu loh. Kalau setiap kali perkuliahan adalah trouble-nya jaringan, itu kan perlu solusi ya. Kalau cuma sekali 2 kali sih nggak apa-apa. Saya agak mengamatinya beberapa kali ini. Silakan Nanda, nomor 3 bisa dijawab. Baik, Ibu. Bisa dijawab nomor 3? Ada yang bisa membantu? Ibu izin menjawab. Ibu. Reter, Ibu. Baik. Nomor 4, Mala, coba bisa dijawab. Pena ginjal, Ibu. Bentar, 4. Urinary bladder ya, kantong kemih. Oh, iya. Oke. 5, Firda. Bukannya anus, Ibu. Oke, kita lihat uretra ya. Oke. Maaf, Ibu. Selanjutnya, nomor 6, Irvina, silakan. Nomor 6. Sebentar, Ibu. Ada yang bisa membantu? Nomor 6? Ibu. Oke, kita lihat. Medula ya, 6. 7, Irwanti, silakan. Arteri. Korteks ginjal, 7. 8, Lutfiah. Ureter, Ibu. Ureter, kita lihat. Oke. 9, Nadia. Korteks tabu. Coba kita lihat ya. Glomerulus, 9. Oke. 10, Nanda lagi. Gak apa-apa. 10. Apa jawabannya? Bowman, Bu. Bowman. Oke, kapsul Bowman. Nomor 11, Novia. Tubulus proksimal, Bu. Oke, tubulus renalis. 12, Ratira. Tubulus proksimal, Bu. Tubulus coacting. Ya, sama sih tubulus proksimal tuh sama dengan yang coacting. Oke, nanti dipelajari lagi ya, ini memang butuh dihafal. Saya lanjut ke fungsi ginjal. Fungsi ginjal adalah menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh, dan juga membantu mengeluarkan urin. Ini saya mau menunjukkan cara penulisan. Jadi kalau fungsi ginjal berupa beberapa poin, menulisnya berupa poin-poin seperti ini, turun ke bawah gitu. Jadi jangan disambung seperti narasi atau paragraf. Tadi kelompok yang mempresentasikan menulisnya bersambung. Harusnya dibuatnya menjadi poin seperti ini. Nah, ini untuk proses berkemih dan rangsang berkemih. Jadi proses, namanya saja proses ya, akan lebih memudahkan yang membaca ketika bentuknya adalah dibuat menjadi bagan seperti ini. Bagaimana prosesnya? Diawali dengan adanya kontraksi otot abdomen. Jadi perut kita itu senantiasa berkontraksi ya, mau kita sedang tidur, sedang beraktivitas disadari atau tidak, otot di abdomen itu adalah selalu berkontraksi. Nah, kontraksi ini akan diteruskan ke sistem perkemihan. Jadi, adanya kontraksi di sistem perkemihan ini tidak terlepas dari adanya kontraksi di sistem pencernaan. Kontraksi tadi akan menimbulkan tekanan pada kandung kemih, sehingga tekanan menjadi meningkat di sini. Nah, tekanan yang meningkat ini menyebabkan urin dapat memasuki kandung kemih dan uretra.
Ketika masuk ke kandung kemih dan uretra, dinding uretranya menjadi teregang. Kemudian terjadi distensi kandung kemih yang maksimalnya adalah 250 cc. Jadi kemampuan kandung kemih untuk menampung urin itu adalah sekitar 250 cc maksimalnya dalam kondisi yang sehat. Setelah terisi maksimal 250 cc ini, maka akan timbul miksi atau rangsangan berkemih, atau bahasa orang umum kebelet pipis, kebelet BAK, ada rasa ingin buang air kecil, ini miksi. Kemudian terjadi kontraksi kandung kemih lagi, dan terjadi relaksasi sphincter internus dan externus. Kemudian terjadi pengosongan kandung kemih. Relaksasi ini dapat terjadi dengan sendirinya. Maksudnya bagaimana? Jika kemudian ada rangsangan ingin buang air kecil, kondisi kandung kemihnya sudah full, tapi kita tidak segera mengosongkan kandung kemih, ya, proses relaksasi ini akan terjadi dengan sendirinya, sehingga bisa terjadi ngompol tadi. Karena ngompol itu karena memang dia butuh melakukan relaksasi dengan otomatis. Itu adalah respon dari tubuh untuk menjaga keseimbangan. Jadi memang kapan ketika kandung kemih itu harus dikosongkan, urin harus dikeluarkan, itu punya daya dan timing tersendiri yang sudah diatur secara otomatis. Jadi ketika kita tidak dengan sengaja buang air kecil, maka bisa terjadi ngompol. Tetap intinya harus dikosongkan kandung kemih itu, sehingga proses relaksasi ini bagaimanapun tetap harus berjalan. Proses ini akan terjadi terus-menerus seperti ini, berputar. Setelah kandung kemihnya kosong, akan terjadi kontraksi otot abdomen lagi, demikian seterusnya. Tuh. Baik, untuk filtrasi glomerulus. Di sini adalah merupakan proses pembentukan urin yang pertama kali, yaitu filtrasi atau penyaringan. Setiap ginjal mengandung lebih dari 1 juta struktur kecil yang disebut dengan nefron. Struktur nefron ini memiliki glomerulus, yaitu tempat filtrasi darah atau penyaringan darah. Saat darah mengalir melalui glomerulus, tekanan darah mendorong air dan zat yang sudah larut dari kapiler ke dalam struktur tersebut melalui membran filtrasi. Kemudian dari filtrasi glomerulus inilah akan dimulainya proses pembentukan urin dalam tubuh. Selanjutnya tekanan darah akan mendorong cairan dari kapiler ke dalam kapsul glomerulus melalui lapisan sel khusus. Jadi intinya di dalam glomerulus ini adalah proses pembentukan urin yang pertama, harus ada tugas yang dilakukan, yaitu penyaringan darah, untuk betul-betul memisahkan mana yang akan dilarutkan dengan air, dikeluarkan bersama urin. Setelah penyaringan apa? Akan ada proses reabsorpsi. Pada tahap ini, dia akan menyaring zat sisa dari aliran darah. Filtrat yang dihasilkan mengandung limbah, tetapi juga zat lain yang masih dibutuhkan tubuh seperti ion esensial, glukosa, asam amino, dan protein. Jadi setelah tadi disaring, ya, ini tingkat penyaringan yang kedua. Masih mungkin ditemukan ion esensial, glukosa, asam amino, dan juga protein yang mungkin masih bisa dibutuhkan oleh tubuh. Ketika filtrat keluar dari glomerulus, selanjutnya akan mengalir ke saluran di nefron yang disebut dengan tubulus ginjal. Saat bergerak ke saluran itu, zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan sebagian air diserap kembali melalui dinding tabung ke dalam kapiler yang berdekatan. Jadi ini mencegah adanya kebocoran zat-zat yang mungkin masih dibutuhkan oleh tubuh. Ini adalah penyaringan level kedua. Di sini masih mungkin terjadi penyerapan, yaitu kenapa disebut reabsorpsi, karena masih mungkin terjadi penyerapan jika terdapat zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Ibarat saringan, ini diameter saringannya itu lebih kecil daripada si glomerulus tadi. Kalau glomerulus tadi diameter saringannya mungkin masih agak besar, di sini akan diperkecil lagi, sehingga kalau ada zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, dia masih bisa diserap kembali. Penyerapan kembali nutrisi penting dari filtrat ini adalah langkah kedua dalam proses pembentukan urin. Namun, orang yang menderita diabetes dan juga glukosanya di sini dapat tetap bertahan dalam filtrat. Jadi gangguan yang dialami oleh orang yang menderita diabetes, glukosanya harusnya masih bisa diserap kembali. Tetapi di dalam proses ini glukosanya lolos.
Makanya disebut kencing manis, karena di dalam kencingnya terdapat glukosa. Tapi tidak untuk dirasakan ya, tidak kemudian pipisnya menjadi rasanya manis, tetapi memang ada kandungan glukosa, karena pada proses reabsorpsi ini mengalami gangguan. Ini yang error pada penderita diabetes. Kemudian untuk natrium dan ion-ion lain diserap kembali dengan jumlah yang lebih besar dan tersisa di dalam filtrat ketika banyak dikonsumsi dalam makanan. Jadi seberapa banyak zat yang dapat diserap oleh tubuh kembali di proses yang kedua ini tergantung dari banyaknya konsumsi atau apa zat-zat yang dikonsumsi dalam makanan. Dan di sini proses reabsorpsi terjadinya adalah di tubulus proksimal nefron, lengkung Henle, dan juga tubulus distal dan tubulus pengumpul. Setelah itu apa? Sekresi, yaitu pembentukan urin yang terakhir. Filtrat diserap dalam glomerulus mengalir melalui tubulus ginjal, di mana nutrisi dan air diserap kembali ke dalam kapiler. Ini reabsorpsi. Pada saat yang sama, ion limbah atau zat-zat sisa dan ion hidrogen mengalir dari kapiler ke dalam tubulus ginjal. Proses inilah yang disebut dengan sekresi. Ion yang disekresikan bergabung dalam filtrat yang tersisa menjadi urin. Urin mengalir keluar dari tubulus nefron ke saluran pengumpul. Terakhir, urin akan keluar dari ginjal melalui panggul ginjal ke ureter dan turun ke kandung kemih. Jadi, sekresi di sini adalah dia menambahkan ion hidrogen di dalam zat toksin untuk kemudian keluar bersama dengan urin. Apa faktor yang mempengaruhi dari proses berkemih? Yaitu diet, kemudian asupan makanan, respon keinginan awal untuk berkemih. Ini adalah tadi ya, kapan seseorang itu kebelet BAK ditahan atau tidak, itu berpengaruh pada proses berkemih. Orang yang memiliki kebiasaan untuk menahan air kencing, dia seterusnya akan syarafnya mengikuti dari kebiasaan pemilik tubuhnya. Sehingga yang bagus memang respon awal untuk berkemih ini adalah disegerakan, yaitu tidak menahan buang air kecil. Gaya hidup, stres psikologis, tingkat aktivitas, dan kondisi akibat penyakit tertentu. Jadi orang dengan tingkat stres yang tinggi, mau ujian, kemudian gugup, mau mau ada lab skill, mau ada uji kompetensi, orang dengan tekanan stres yang tinggi, itu dapat mempengaruhi proses berkemih. Jadi dia otomatis akan kebelet pipis ketika merasa stres. Tingkat aktivitas, kalau kita sistem metabolismenya tinggi, misalnya pada atlet, olahragawan, itu juga dapat mempengaruhi frekuensi berkemih yang tinggi. Kalau penyakit tertentu seperti tadi ya, adanya diabetes itu mencerminkan adanya kebocoran penyaringan, jadi glukosanya tetap bisa lolos, yang harusnya diserap tubuh dia lolos. Nah, ini juga menandakan nanti frekuensi berkemihnya menjadi lebih tinggi. Jadi salah satu cirinya orang diabetes adalah sering buang air kecil. Oke, dari sini yang ingin saya tambahkan lagi terkait dengan hubungannya dengan sistem reproduksi. Tadi kan disebutkan bahwa sudah saya jelaskan sistem reproduksi pada wanita itu dengan sistem perkemihan itu memiliki saluran yang berbeda tapi berdekatan. Jadi letak dari tempat lubang untuk buang air kecil dengan tempat keluarnya bayi itu berdekatan, namun terpisah. Nah, di sini ada suatu kondisi-kondisi tertentu yang dapat saling mempengaruhi. Kalau ada gangguan di sistem reproduksi, maka sistem perkemihan akan terpengaruh. Demikian pula kalau sistem perkemihan terpengaruh, reproduksi juga dapat terganggu. Contohnya, ada yang pernah mengenal istilah honeymoon cystitis? Sindromnya pengantin baru, honeymoon cystitis? Ada yang pernah dengar? Belum? Benar, Ibu. Belum, Ibu. Belum. Oke, baik. Ini salah satu contoh yang nanti mungkin akan kita jumpai sebagai seorang bidan, akan banyak menjumpai kasus ini. Dan itu cukup menakutkan bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, karena seolah-olah terjadi gangguan di sistem perkemihannya yang parah, seolah-olah terjadi seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi pada pasangan-pasangan
yang baru menikah, kemudian dia baru pertama kali melakukan koitus, hubungan suami istri, di mana sistem reproduksi perempuan ini adalah pertama kali difungsikan, ya, pertama kali digunakan untuk sistem reproduksinya berfungsi. Nah, di situ terjadi biasanya kalau pengantin baru itu kan frekuensi koitusnya masih tinggi ya, kayak orang minum obat ya, bisa sehari 3 kali, itu normal, sesuatu yang normal sebenarnya. Tetapi dengan pola yang salah, biasanya karena frekuensinya yang terlalu tinggi, otomatis sistem reproduksi akan terjadi aktivitas yang meningkat di situ. Nah, sistem perkemihan ini jadi terpengaruh. Akhirnya si perempuannya itu menjadi anyang-anyangan biasanya. Anyang-anyangan itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi keinginan untuk buang air kecil tetapi tidak tuntas, pipisnya jadi sedikit-sedikit. Saya pernah tahu anyang-anyangan itu bahasa Maduranya itu apa? Acer-cer kalau nggak salah. Iya, paham ya maksudnya? Benar, Ibu. Ya, itu. Jadi pasangan yang baru menikah itu biasanya perempuan mengeluhkan anyang-anyangan. Pada kondisi yang berat bisa sampai terjadi pipisnya itu ada darahnya. Nah, itu menandakan di situ terjadi infeksi di saluran perkemihannya. Efeknya dari apa? Yaitu dari frekuensi koitusnya yang meningkat karena sistem reproduksinya baru saja dimulai di situ, baru saja dipergunakan karena memang biasanya pengantin baru frekuensi koitusnya itu meningkat, terdapat tekanan dari penis di situ sehingga dapat mempengaruhi sistem perkemihan. Ini adalah salah satu contoh bahwa sistem reproduksi dapat mempengaruhi, gangguan di sistem reproduksi dapat mempengaruhi sistem perkemihan. Kemudian apa terapi yang dapat kita lakukan? Kita sampaikan bahwa satu itu adalah hal yang normal dialami oleh pasangan yang baru menikah. Namanya adalah honeymoon cystitis, sindrom pengantin baru, ya. Honeymoon cystitis. Mungkin dalam kondisi yang seperti ini dapat disampaikan untuk sedikit mengurangi frekuensi periode koitusnya. Kemudian yang kedua, semua gangguan yang ada di sistem perkemihan itu dapat diobati dengan terapi alami, yaitu memperbanyak konsumsi air putih. Itu berlaku untuk semua terapi di sistem perkemihan. Jadi meningkatkan frekuensi pemasukan dari cairan untuk memudahkan kelancaran dari fungsi perkemihan itu. Tuh, sebelum kemudian mungkin bisa kita tambahkan penyertanya adalah obat anti nyeri, bisa antibiotik bisa, tapi itu adalah pilihan terakhir. Hal yang perlu kita sampaikan di awal adalah dapat mengurangi frekuensi koitusnya, jadi supaya trauma yang ada di sistem reproduksinya ini dapat berkurang dulu, karena sumber dari pipis yang acer-cer tadi, yang anyang-anyangan itu adalah gangguan dari reproduksi dulu. Kalau itu tidak dibenerin, sistem perkemihannya juga nggak akan bener. Karena dua hal ini sangat berhubungan. Kenapa saling berhubungan? Karena letaknya yang berdekatan. Pada perempuan itu resikonya. Termasuk trauma itu terjadi tadi, seperti Ibu Nifas. Karena habis dipakai untuk mengejan, habis ada bayi keluar dari situ, maka di situ bisa timbul nyeri, bisa timbul tekanan, timbul trauma, yang dapat mempengaruhi sistem perkemihan. Begitu. Itu kira-kira relevansinya kenapa bidan belajar tentang perkemihan, apa pentingnya, karena kita sebagai bidan memang harus di sini menaruh perhatian khusus. Perkemihan ini dekat sama reproduksi, dekat sama lahan objek garapan sawahnya Bu Bidan, ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang berkesinambungan, salah satu hal yang akan saling mempengaruhi, dan keduanya harus berjalan sinkron. Satu sehat, satunya lagi juga pasti sehat. Satunya terganggu, pasti satunya juga pasti ikut terganggu. Nah, kemudian yang bisa kita sampaikan juga berhubungan dengan sistem reproduksi ke arah kesehatan remaja, itu adalah cara cebok. Jadi biasanya perempuan kan ada haid ya, tiap bulan ya ada haid. Di sistem reproduksi keluarlah darah di situ. Nah, ketika kita membersihkan darah itu setiap bulan, otomatis ketika setiap kali datang haid, nah itu harus diperhatikan bahwa arah atau posisi cebok yang benar arah yang betul dari mana? Depan ke belakang apa ke belakang ke depan? Yang betul? Dari depan. Dari depan ke belakang ke depan. Dari belakang ke depan, Bu. Dari belakang ke depan atau depan ke belakang? Depan ke belakang, Ibu. Atau Depan dari ke belakang, Bu. Yang Depan betul, ke belakang.
depan ke belakang. Yang betul dari depan ke belakang ya, nggak boleh ketukar lagi mulai sekarang. Yang betul adalah dari depan ke belakang. Jadi memang membersihkannya itu yang lebih rentan di sini kan yang sumber infeksinya kan ada di darah haid ya, ada di darah haid. Jadi dia yang harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian arahnya ke belakang. Uretra atau sistem perkemihan relatif lebih tersembunyi letaknya dibandingkan dengan vagina, sehingga memang tingkat sensitivitasnya itu lebih sensitif di alat reproduksi. Sehingga kalau kita cebok itu yang betul adalah dari depan ke belakang, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik apa yang terjadi? Maka misalnya pipis, habis pipis ceboknya dari tempat lubang kencing dibawa ke depan, maka sistem reproduksi dapat menjadi terinfeksi di situ. Terutama kondisi-kondisi tadi seperti sedang haid, itu kan dua-duanya berfungsi ya, reproduksi berfungsi, perkemihan berfungsi. Nah, itu harus hati-hati, jadi tidak boleh terbalik karena dapat saling menginfeksi. Tuh. Itu yang dapat dijelaskan ketika misalnya kita bertemu dengan klien usia reproduksi, atau mungkin kalian ini kan masih usia-usia masih bisa dikatakan remaja, itu sangat penting sebelum nanti menginjak pada sistem reproduksi yang lebih kompleks ketika sudah menikah, ada koitus, ada hamil, ada bersalin. Nah, sekarang ini salah satu yang perlu dicermati juga adalah dari kebiasaan vulva hygiene atau cebok yang harus benar. Kemudian juga penggunaan ini sabun-sabun untuk pencuci di daerah kewanitaan. Itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak perlu karena tingkat keasaman basa dari vagina itu sebenarnya sudah akan terbentuk secara normal pada kondisi yang sehat. Kondisi yang sehat itu seperti apa? Celana dalamnya nggak terlalu ketat, seperti itu. Kemudian sirkulasi penggunaan celana dalam dari bahannya juga itu memilihnya benar. Sebenarnya dari situ sudah tidak diperlukan lagi sabun-sabun supaya jadi keset, jadi wangi. Itu tidak perlu. Itu justru dapat menyebabkan iritasi di vagina. Nanti kalau vaginanya menjadi iritasi, dapat menyebabkan ke kandung kemihnya berpengaruh. Jadi kalau usia-usia remaja kemudian terjadi anyang-anyangan, coba ditanya dia menggunakan sabun pencuci vagina atau tidak. Biasanya ada beberapa yang karena kesalahan di sistem reproduksi yang berimbas adalah di sistem perkemihannya. Itu hubungannya antara perkemihan dengan sistem reproduksi pada wanita. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Mohon maaf, jika terdapat seseorang sedang melakukan hubungan seksual dan tidak sengaja, si pria tidak sengaja buang air kecil di dalam reproduksi wanita. Itu apakah berpengaruh pada wanita atau tidak, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya begini, kita belajar dulu pindah ke sistem reproduksi milik cowok ya. Jadi kita ngomongin yang cewek, kita belum ngomongin yang cowok. Nah, ada sedikit perbedaan bahwa kalau yang di cowok kan sistem reproduksi dan perkemihan kan salurannya jadi satu ya. Dan salurannya jadi satu. Sebenarnya ada maknanya. Kenapa sih kok jadi satu ya? Kenapa kok nggak sendiri-sendiri? Tuhan itu sudah menciptakan bahwa ketika saluran reproduksi pada laki-laki itu dijadikan satu, maka ketika sistem reproduksi berlangsung, sistem perkemihan akan off. Beda dengan perempuan yang tadi bisa haid, bisa pipis dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau cowok itu satu-satu. Kalau dia sistem reproduksinya lagi berjalan, dia nggak mungkin bisa pipis, gitu. Jadi biasanya kalau lagi koitus, dia memang fokus betul-betul nawa itu untuk koitus yang ibadah ya, koitus yang benar. Biasanya dia nggak akan bisa pipis. Jadi pada saat terjadi koitus, nggak mungkin bisa pipis kecuali nih cowoknya iseng diniatin, saya mau pipis, nah itu beda cerita lagi. Tapi kalau dia betul-betul dalam situasi koitus yang nawa itunya benar, makanya kenapa salurannya satu? Karena supaya satu-satu, kau mau ngapain? Kau mau koitus, kau mau pipis gitu, satu-satu, nggak bisa dua-duanya, atau bahkan bercampur dua-duanya sperma keluar barengan sama urin itu nggak bisa kalau laki-laki. Tuhan udah mendesain sedemikian rupa. Kemudian kalau misalnya sampai terjadi, berarti yang pertama dapat saya garis bawahi kalau sampai ketika koitus itu laki-laki itu pipis, berarti ada faktor kesengajaan di situ. Berarti ada faktor iseng, ada faktor cowoknya ngerjain, dan itu laki-laki yang nggak bener pasti itu. Aku bisa-bisanya pipis waktu koitus dong. Ya, kalau itu terjadi ya,
itu terjadi, apakah itu kemudian berbahaya bagi perempuan? Sebenarnya berbahayanya tuh berbahaya enggak yang sampai perempuan jadi keracunan tuh enggak, karena kembali ke anatomi sistem reproduksi, penis itu hanya bisa masuk sampai ke liang vagina, ada batas di situ yang namanya serviks ya. Serviks itu mulut rahim. Di sini ada vagina. Penis hanya bisa sampai ke mulut serviks. Penis hanya bisa sampai ke mulut serviks, tidak bisa sampai ke dalam rahim. Rahim ini memang kondisinya harus steril, senantiasa steril. Maka dari itu ada lubang pembatas yang namanya mulut serviks di sini. Penis hanya bisa sampai di sini, nggak bisa penis sampai masuk ke tempat steril, nggak bisa. Jadi memang liang vagina ini adalah dikondisikan tidak steril. Tidak steril di situ dalam artian apa? Bisa ada darah di situ. Ketika kita haid kan ada darah ya, luruh di situ. Ada darah ketika koitus, bisa ada sperma di situ. Termasuk misalnya tadi lagi diisengin, dipipisin ya, kemudian ada urin di situ. Sebenarnya memang vagina diciptakan dalam kondisi tidak steril. Dan itu sudah diantisipasi oleh bakteri-bakteri baik yang ada secara normal. Jadi di dalam lingkungan vagina itu ada namanya bakteri baik yang dia udah siap sedia sebagai tentara untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang bersih itu tadi, darah haid, sperma, urin, itu akan diantisipasi, dilawan oleh bakteri-bakteri baik di dalam vagina yang dia tidak akan bisa menginfeksi masuk ke dalam ruang yang steril ini tadi. Yang berbahaya adalah jika tadi menggunakan sabun, menggunakan ratusnya ratus yang sampai masuk ke dalam organ kewanitaan ya, itu menggunakan apa? Kristal X ya, dimasukkan supaya keset itu. Ya maaf ya, saya jadi sebut merek ya, karena itu memang berbahaya. Itu dia akan dapat mematikan atau mengusir bakteri baik yang harusnya menjadi tentara, menjadi pelindung dari vagina ini sendiri. Utamanya terhadap kejahatan-kejahatan seperti tadi. Itu kejahatan loh, pipis waktu koitus itu nggak boleh tuh masuk KDRT, masuk kekerasan dalam rumah tangga itu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab, atau masih ada penasarannya lagi? Silahkan. Masih, Ibu. Sudah apa? Izin bertanya, Ibu. Boleh. Silakan. Apa yang masih penasaran? Gimana? Itu, Ibu. Sekarang ada menstrual cup. Ya. Itu kan dimasukkan ke vagina. Terus seumpamanya kita kebelet pipis. Nah, terus itu kita buka menstrual cup-nya, jadi dimungkinkan tidak steril. Apakah itu berbahaya pada saluran kemihnya, Ibu? Sebentar, sebenarnya kan kalau menstrual cup dipasangnya di mana? Di vagina kan? Kalau lagi pipis, sebentar, menstrual cup itu setahu saya dia dimasukkan. Iya toh, dimasukkan. Benar, ya. Ibu. Kan dimasukkan ke dalam vagina, seperti penis masuk ke vagina gitu toh, tapi dia bentuknya cup. Kalau itu kan berarti tidak menutupi saluran kemih. Saluran kemih kan beda tempatnya. Jadi pas pipis ya nggak harus dilepas, kan beda salurannya. Oh, enggak, Ibu. Iya, terima kasih, Ibu. Harus dilepas kan tadi karena kita perempuan diciptakan multi talent, multifungsi ya. Dari sononya tuh perempuan udah disiapin menjadi orang multi talent. Kita bisa jadi ibu rumah tangga, bisa berkarir, bisa ngapa-ngapain gitu. Anatominya pun juga begitu, bisa pipis, bisa haid dalam waktu yang bersamaan dan nggak akan saling mengganggu sebenarnya. Cuman penggunaan menstrual cup itu memang harus hati-hati ya. Kenapa dia menjadi tidak populer sebenarnya? Karena memang tetap harus nomor satu itu kebersihan. Menstrual cup tetap harus diperhatikan kapan waktunya dia melepas, berganti. Tidak boleh kemudian seharian dia dipakai. Ingat, darah haid itu adalah mengandung kuman, mengandung bakteri yang dia harus keluar. Jadi secara periodik dia tetap harus dibersihkan, sama seperti kita rutin mengganti pembalut. Kalau misal tidak kita lakukan, bakteri bisa menumpuk di situ dan bisa jalan-jalan ke sistem perkemihan. Akhirnya itu yang berbahaya. Tapi kalau pada saat pipis sebaiknya nggak usah dilepas sih, karena salurannya beda. Salurannya beda, mungkin kebersihannya aja yang sama-sama harus saling dijaga ketika haid itu, supaya tidak saling menginfeksi. Gitu ya. Ingat, salurannya beda. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih, Izin Ibu. bertanya, Ibu. Silakan. Kemarin teman saya itu bilang kalau halangan itu 1 bulan 2 kali, itu gimana ya, Ibu? Oke,
Sebenarnya kalau halangan sebulan 2 kali nggak ada hubungannya dengan perkemihan ya, itu full murni adalah sistem reproduksinya yang ada sedikit masalah. Sebenarnya nggak bisa saya katakan itu masalah ya, karena kita harus tahu dulu siklus haidnya. Jadi di sini nanti ada sih di materi keberapa ya biologi dasar tuh ada tentang nanti siklus haid. Di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana perempuan dengan siklus haid pendek dengan siklus haid yang panjang. Kalau kan 30 Halo. Iya, Nopi. Iya. Ini Bu Dini, Rek. Bu Dini, saya Mungkin gangguan sih. keluar. Kukira sinyalku. Mbak, sinyalnya error. Wifi-nya error, Rek. Iya. Wifi error, Rek. Maaf ya, tadi sempat terputus. Nggih, Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu, tidak apa. Saya lanjutkan lagi. Sebentar. Jadi sampai mana ya? Oh, siklus. Nah, jadi kita harus tahu ya, mulai sekarang kalau lagi haid harus ditandain di kalendernya masing-masing. Kemudian nanti dihitung, saya ini masuk siklus yang pendek atau siklus yang panjang. Siklus yang pendek itu biasanya kurang dari 25 hari. Kalau siklus yang normal itu 25 sampai 29 hari, termasuk siklus yang panjang bisa lebih dari 30 hari, bisa sampai 35 hari. Kalau siklus yang panjang dia seolah-olah dalam 2 bulan tuh hanya saya bisa jadi seolah-olah haidnya 1 kali. Padahal itu siklus yang panjang. Nah, ini kalau ada orang yang haidnya dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 1 kali, bisa 2 kali. Nah, itu perlu diteliti dulu. Biasanya kita menelitinya tuh 6 bulan ya. Dalam 6 bulan itu haidnya tiap tanggal berapa gitu. Kalau dia memang termasuk siklus yang pendek ya berarti itu masih normal. Kemudian yang kedua lagi, kalau haid itu kan berhubungan dengan sistem hormonal ya. Nanti ada lagi bab yang akan mempelajari itu. Nah, sistem hormonal salah satunya adalah berhubungan dengan stres. Ketika kita banyak pikiran, kita lagi sedih, kita ada masalah, atau terlalu bergembira sekalipun, itu adalah berhubungan dengan psikologis. Begitu berhubungan dengan psikologis, berhubungan dengan hormon. Hormon bisa mempengaruhi kemana-mana, bisa ke pencernaan, bisa ke perkemihan, dan bisa ke reproduksi, sehingga haidnya waktunya belum haid jadi haid lagi. Itu bisa pengaruh karena ketidakseimbangan hormon karena kita lagi stres, lagi banyak pikiran. Nah, itu sesuatu yang sangat subjektif sekali. Setiap orang bisa mengalami respon yang berbeda-beda. Pada salah satu orang, stres dapat direspon dengan datangnya haid yang lebih dari 1 kali. Gitu. Kira-kira seperti itu? Bisa terjawab? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Ibu, izin bertanya. Ya, jika silakan. orang memiliki 1 ginjal, apakah prosesnya berkemihnya itu sama, Bu? Ya, baik.
Kalau orang memiliki satu ginjal, apakah proses berkemihnya sama? Jawabannya sebenarnya adalah sama, karena cuman porsi kerjanya yang menjadi berat. Tapi kalau dalam frekuensinya, kemudian kandungan di dalam urin itu, apakah sampahnya tetap bisa keluar dengan baik atau tidak, itu sama. Karena tubuh bagaimanapun akan menyeimbangkan sistem yang ada di dalamnya. Mau itu satu, mau itu dua, itu tetap tubuh akan memfungsikan bagaimana tubuh saya menjadi seimbang. Yang berbeda di sini adalah beban kerjanya. Jadi memang pada orang-orang yang ginjalnya hanya satu, beban kerja ginjal akan semakin berat. Beban kerja ginjal di situ akan bertambah. Seperti pekerjaan yang harusnya dikerjakan 2 orang, ini dikerjakan 1 orang. Otomatis kan beban kerjanya akan menjadi lebih berat. Apa yang harus dilakukan? Berarti gaya hidupnya yang harus sehat. Harus makanan yang dikonsumsi harus yang sehat supaya kerja ginjalnya tadi tidak semakin berat. Ketika kita memakan sesuatu yang masuk itu banyak toksinnya, junk food, kemudian pola aktivitas, pola stresnya itu error, maka kerja ginjal akan semakin berat di situ. Cara mengimbanginya supaya kerjanya tidak berat, makanannya harus makanannya tapi yang beda adalah bebannya. Jadi orang-orang dengan ginjal yang hanya satu itu nggak boleh kecapean, makannya harus lebih sehat. Untuk mengawas Suci, tua. Sekretaris Sumiati, Munafik, anggota. Muhammad Ridwan, anggota. Kenapa enggak ketemu ya? Mana ibunya? Sinyalnya. Aku mau jual gitu. Sabar anak-anak. Ina nonton apa, Vin? Jol, kamu mau jual ginjal, Jol? Mau ke Korea aku. Iya, mau jual ginjal kamu. Iya kan nggak ada pengaruhnya katanya. Hidup bisa mau berdua tok. Kayak aku dong sendiri. Mak ngalem berdua. Siap, udah punya jodoh kalau udah berdua. Iya. Ngalak. Kopian ngalak ya. Kurang yo idas. Kurang. Anak edelese ojo melok kuliah. Oke, maaf ya, hilang lagi sinyalnya. Aduh, kenapa ya? Baik, Ibu. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Pada penderita gagal ginjal, kenapa harus cuci darah? Dan apakah perkemihannya normal, Ibu? Terima kasih, Ibu. Oke. Kembali lagi ya kepada fungsi dari ginjal itu sendiri. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, untuk menyaring, memisahkan kotoran atau toksin atau zat-zat yang harusnya dibuang dan mana darah yang harus kembali berputar digunakan untuk metabolisme tubuh. Ketika kemudian ginjal itu mengalami gangguan, berarti kan ada yang tidak tersaring ya, harusnya dia tersaring, dia lolos, dia ikut mencemari darah. Darahnya menjadi kotor, maka kemudian dibutuhkan cuci darah. Jadi darahnya harus dipisahkan secara manual dari toksin dan dari zat yang masih digunakan oleh tubuh. Maka dari itu
dibutuhkan yang namanya cuci darah. Karena harusnya cuci darah itu adalah sesuatu fungsi yang harus dikerjakan oleh ginjal secara otomatis. Tapi karena ginjalnya bermasalah, maka dibutuhkan cuci darah secara manual untuk menggantikan fungsi dari ginjal. Itu. Kemudian apakah sistem perkemihannya berjalannya normal? Kalau sistem perkemihannya itu yang dimaksud pipisnya, apakah dia dapat pipis secara normal? Secara kasat mata normal. Secara kasat mata normal, tetapi yang tidak normal adalah komposisi urinnya. Kalau komposisi urinnya diperiksa, maka urinnya pada penderita gagal ginjal itu masih mengandung, bisa jadi mengandung protein, mengandung glukosa, mengandung karbohidrat, mengandung zat-zat yang harusnya digunakan oleh tubuh, tapi dia lolos. Tapi kalau secara kasat matanya, seperti volume urinnya, konsistensi, warnanya, itu cenderung masih sama dengan orang yang normal. Tapi kalau dianalisa secara laboratorium, komposisinya yang berbeda. Gitu kira-kira. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mohon maaf, Ibu, izin bertanya. Silahkan. Mengapa pada penderita kencing manis, jika memiliki luka, sulit untuk sembuh, bahkan lukanya semakin melebar? Terima kasih. Ya. Oke, baik. Sebenarnya ini beda bahasan lagi ya. Kalau misalnya diabetes dihubungkan dengan kencing adalah tadi karena adanya kerusakan di sistem penyaringan yang harusnya diabsorpsi, sehingga tidak mampu mengabsorpsi di sini, kemudian berefek ke sistem perkemihan. Kalau kemudian kenapa lukanya tidak menutup, itu beda urusan dengan perkemihan, tapi hubungannya dengan kencing manis, salah satunya itu karena tubuhnya orang yang kencing manis ya, karena dia salah satunya keracunan dari perkemihan yang harusnya kotoran itu dibuang, nutrisinya diserap, itu bercampur lagi, kotorannya bisa bercampur, nutrisi yang harusnya diserap tubuh dia lolos. Jadi kebalik, harusnya nutrisi yang diserap, kotoran yang dibuang, ini bisa kebalik di orang yang menderita diabetes, nutrisinya malah dibuang, larut dalam air kencing, toksinnya malah bisa menjadi diserap kembali lagi ke sistem peredaran tubuh. Nah, akibatnya karena sistem homeostasis keseimbangannya tidak bagus, error ya, karena kebalik itu tadi, sehingga luka yang harusnya dia nutup ya ikut jadi akhirnya semakin bisa membuka lebar karena sistem keseimbangan tubuhnya adalah terganggu akibat adanya kesalahan menerjemahkan tadi glukosa yang harusnya diserap dia lolos sehingga kencing yang menjadi manis tadi, racun yang harusnya dibuang dia diserap lagi, muter di dalam tubuhnya sehingga perkembangan metabolismenya, homeostasisnya menjadi terganggu termasuk dalam penutupan luka. Harusnya lukanya bisa nutup, dia malah bisa menjadi semakin lebar karena adanya racun yang berputar di dalam tubuhnya tadi. Gitu. Ada lagi? Terima kasih. Ya. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin yang berhubungan dengan kebidanan, kalau ada ya menjumpai kasus tertentu yang berhubungan dengan perkemihan, silahkan bisa didiskusikan di sini. Tidak ada? Cukup? Baik. Mungkin nanti kalau lagi baca-baca, seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditambahkan di Google Classroom. Saya akan memberikan kesempatan yang tidak terbatas untuk berdiskusi di Google Classroom. Nanti untuk post-test hari ini akan posting jam 16:10 dan batasnya 16:30, jadi waktu mengerjakannya 20 menit, berupa pilihan ganda 15 soal. Ya. Sambil mengisi waktu mungkin bisa dibaca-baca lagi slide-nya. Nanti materinya diambilkan dari dua ya, dari slide milik temannya dan juga slide saya. Bisa dirujuk ke dua slide itu untuk mencari jawabannya. Dibaca dengan teliti, bisa nanti ketika mengerjakan sambil melihat PowerPoint supaya hasil nilainya bagus. Begitu ya kira-kira? Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga perkuliahan hari ini membawa manfaat. Terima kasih udah semangat banget dari pagi, ketemu saya 2 kali, semoga nggak bosen ya. Jadi minggu depan, alhamdulillah kita bisa kembali ke jadwal yang normal. Untuk Anfis ini tiap hari Kamis, kalau biologi dasar Senin dan Rebu, insya Allah seperti itu. Kita akan kembali ke jadwal yang normal.
karena memang minggu ini agak padat karena saya sempat berhutang kemarin masih dalam kondisi sakit. Gitu. Baik, jika sudah selesai kita bahas semua, kuliah pada sore hari ini bisa diakhiri, bisa dipersiapkan untuk mengerjakan post-test. Semoga membawa manfaat, semoga semuanya tetap semangat. Kita akan ketemu lagi minggu depan di mata kuliah Biodas dan juga Anfis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.